Pria ini berniat membunuh presiden di atas panggung. Metodenya sederhana. Pertama-tama, ia menggunakan kendali jarak jauh untuk menyalakan kipas angin di gedung seberang jalan. Untuk memastikan keamanan, kapten segera mengirim petugas untuk memeriksa. Baru setelah mengetahui bahwa hanya kipas angin yang dibiarkan menyala, mereka merasa lega. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah taktik pengalihan perhatian. Ia kemudian menyalakan kembali kendali jarak jauh. Ia mengendalikan senapan runduk yang telah disiapkan 2 hari sebelumnya, menyesuaikan sudutnya dan mengarahkannya ke presiden di atas panggung. Kapten berusaha mati-matian untuk menemukan penembak. Ketika ia melihat seorang pria bergegas ke arah presiden, kapten bereaksi cepat, melompat ke depan dan menjepit pria itu. Yang lain mengelilingi presiden dan melindunginya saat ia dibawa ke ambulan. Saat itu perhatian kapten sepenuhnya tertuju pada pria itu. Ia terus menanyai tentang penyerangan terhadap presiden, tanpa menyadari bahwa seorang perempuan yang tampak tenang di tengah kerumunan telah memanfaatkan kekacauan itu untuk melemparkan sebuah paket di bawah podium. Setelah interogasinya sia-sia, kapten memerintahkan anak buahnya untuk membawa pria itu pergi. Ia melihat seorang pria memegang kamera seolah-olah merekam semua yang baru saja terjadi. Ia segera berlari untuk meminjam kameranya, dan saat itu ia melihat perempuan itu melemparkan paket. Ini semua bagian dari rencana teroris, tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa orang yang dibunuh bukanlah presiden sendiri, melainkan seorang pemeran pengganti. Presiden sedang menonton secara langsung di televisi dari sebuah hotel. Melihat pemeran pengganti ditembak, presiden berkeringat dingin. Kemudian ledakan lain terdengar dan seluruh gedung berguncang. Mereka tidak menyangka para teroris telah menyerang. Namun mereka tidak mengantisipasi taktik para teroris. Mengetahui tipu daya Amerika, mereka menyuap penjaga pintu dan diam-diam menyusup ke hotel tempat presiden menginap. Dengan kartu anggota pelayan, si pembunuh berhasil naik ke lift dan dengan pandangan tajam langsung naik ke lantai atas tempat presiden menginap. Agen yang menyamar sebagai pelayan sama sekali tidak siap menghadapi kehadiran pembunuh itu. Keduanya bertukar pandang dan reaksi lambat si agen menyebabkannya ditembak mati. Sementara itu, pelayan dengan tatapan linglung berjalan ke tengah ruangan dan meledakkan bom yang diikatkan di tubuhnya. Setelah mendengar ledakan itu, para agen di atas bergegas turun untuk memberikan bantuan. Mereka bertemu dengan si pembunuh yang sedang menaiki tangga, namun mereka dengan mudah dibunuh. Berikutnya adalah barisan pertahanan terakhir. Si pembunuh mengenakan tudung kepala, menghunus pisau dan menyerang dari belakang. Ia kemudian bersembunyi di sudut menggunakan cermin untuk mengamati posisi para pengawal. Kemudian dengan cepat ia keluar dari persembunyian dan memanfaatkan ketidakmampuan para pengawal untuk bereaksi, menembak mereka 2 kali, menewaskan 2 orang. Setelah menghabisi pengawal terakhir, ia mengeluarkan 2 peledak menempelkannya di pintu. Pembunuh itu menghabisi semua pejabat di ruangan itu dan membawa presiden pergi. Sementara itu, kaki tangan yang menyamar sebagai tenaga medis bergabung kembali dengan pembunuh itu. Pertama-tama mereka memukul presiden hingga pingsan dan membawanya ke ambulan. Sementara pembunuh itu yang menyamar sebagai petugas keamanan melarikan diri. Namun pelarian mereka gagal. Presiden tiba-tiba sadar kembali dan memukul kepala perempuan itu dengan tongkat.